Imbas penetapan Firly Bahuri menjadi tersangka, 4 pimpinan KPK lainnya juga akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. 4 pimpinan KPK yang akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya adalah Alexander Marwata, kemudian Johannes Tanak, Nurul Gufron, dan Nawawi Pomolango yang saat ini menjadi ketua KPK sementara menggantikan Firly. Setelah itu penyidik akan memeriksa kembali Firly Bahuri sebagai tersangka. Rangkaian pemeriksaan ini akan dimulai Senin besok hingga 1 pekan ke depan. Polisi juga tidak ingin berspekulasi terkait adanya calon tersangka baru dalam kasus gratifikasi tersebut. Tapi yang jelas mulai tanggal 27 November 2023, Senin besok, seluruh rangkaian tindak lanjut kegiatan penyidikan terkait dengan pemintaan keterangan baik terhadap para saksi maupun para ahli sudah mulai dilakukan sampai dengan 1 minggu ke depan. Dan pada hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan. Pemirsa, tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri melawan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Pakar hukum menilai upaya perlawanan melalui pra-peradilan tidak mudah karena alat bukti yang dimiliki polisi sudah lebih dari cukup. Firly Bahuri tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh penyidik Polda Metro Jaya. Firly pun melawan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara Kapolda Metro Jaya tak menyoal gugatan tersebut dan siap menghadapi Firly. Begitu juga tim hukum Polda Metro Jaya siap menjalani sidang pra-peradilan nanti yang akan digelar pada 11 Desember. Yang ditetapkan tersangka dan sah saja. Apakah dari pihak Kapolda sudah menyiapkan tim pengacara atau bagaimana gitu, Pak? Secara organisasi kita lengkap semuanya. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai upaya perlawanan melalui pra-peradilan cukup berat bagi Firly Bahuri. Abdul yakin alat bukti yang dimiliki Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK nonaktif ini sudah lebih dari cukup untuk memasangkan status tersangka. Saya yakin ketika Polda menetapkan Pak Firly itu sebagai tersangka, Polda itu sudah mempunyai lebih dari 2 alat bukti. Karena menurut penjelasannya, ya sudah memeriksa 50 lebih saksi, ya. Kemudian sudah memeriksa juga 6 ahli, gitu. Termasuk di dalamnya saya salah satunya. Terus dengan demikian, menurut saya itu juga Polda Metro Jaya merasa sudah memenuhi kriteria atau syarat untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang. Dalam hal ini adalah Pak Firly Bahuri. Berbekal bukti yang cukup, penyidik menetapkan Firly sebagai tersangka pada Rabu malam 22 November lalu. Meski telah menyandang status tersangka, Firly sempat ogah mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Namun Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil sikap untuk memberhentikan sementara Firly dan jabatan Ketua KPK kini diemban oleh Nawawi Pomolango yang sebelumnya Wakil Ketua KPK. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.